Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini seperti di thumbnail dan judulnya ya, akhirnya aku bisa nge-review. Ini udah banyak juga kalian request, kemarin komen-komen di channel YouTube aku. Nggak diam, aku di Instagram juga, itu dari produknya Bare and Bliss yang Bloom Dew Inner Light Serum Tint-nya seperti ini. Yes, aku juga penasaran banget ya, karena produknya Bare and Bliss kan beberapa juga cocok di aku. Dan sekarang tuh memang lagi ngetren ya, brand-brand mengeluarkan serum tint atau skin tint yang teksturnya itu lebih ringan di wajah, jadi kayak cocok buat daily gitu. Dan di sini sih dia juga sudah ada kandungan SPF 30 PA+++. Jadi bisa lebih memproteksi wajah kita ya dari paparan sinar matahari. Akhirnya aku udah beli untuk produknya dan kali ini aku bakal kupas tuntas ya. Mulai dari hasilnya kayak gimana nanti dipakai di wajah aku, udah gitu tes ketahanannya. So buat kalian yang udah nungguin video ini, penasaran juga untuk review lengkapnya? Pasti nih yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Dan yang pertama pastinya aku akan ngebahas dari detail packagingnya ya. Di sini dia seperti biasa ya, kalau Bare and Bliss tuh packagingnya menurut aku kayak lebih ke kalem, soft, tapi masih kelihatan sweet dan feminim. Di sini sih percampurannya kayak warna-warna biru sama ungu gitu, yang juga kayak warna-warna pastel, jadi soft. Dan gitu pastinya ada nama produknya nih, Bare and Bliss Bloom Dew Inner Light Serum Tint dengan kandungannya SPF 30 PA+++, sehingga bisa dibilang ini semacam sunscreen tapi kayak ada warnanya gitu ya. Kalau aku lihat detail ingredientsnya seperti biasa di bagian sampingnya bakal aku zoom. Buat kalian yang penasaran nih untuk komposisinya tuh apa-apa aja. Dan untuk di bagian bawahnya sini tuh kayak ada barcode-nya, apakah ini nomor BPOM atau bukan, karena memang tidak tertera secara jelas di sini. Nanti kalau misalnya ada di official store, aku akan langsung tampilkan aja ya. Di sini juga diperlihatkan untuk expiry date-nya itu sampai di tahun 2027. Tapi masa berlaku untuk serum tint-nya ini setelah dibuka tuh cuma 12 bulan atau 1 tahun aja. Dan seperti biasa untuk produknya Bare and Bliss itu 0% alkohol, cruelty free, vegan friendly, eco friendly, dermatologically tested. Jadi ini lebih meyakinkan lagi ya kalau produknya aman buat kita pakai. Dan di sini sih disebutkan nature inspired, jadi mengandung natural goodness ingredients dengan 14% serum infused seperti Miracle Bloom Essence, Moonstone Technology, Nourishing Ceramide, udah gitu vitamin E dan juga UV protection untuk melindungi wajah pastinya ya, protect skin dari paparan sinar matahari. So, menurut aku sih ini memang kayak nggak main-main ya, kandungan skincare-nya itu kayak lebih ke menghidrasi. Ceramide kalau nggak salah juga bisa memperkuat skin barrier. Begitu ada vitamin E-nya juga ya, nanti kita akan lihat ya. Setelah dipakai di wajah, kira-kira hasilnya seperti apa. Dan sekarang aku akan masuk ke packagingnya. Ini sekilas hampir mirip foundationnya, tapi sebenarnya dia tuh kayak lebih gepeng gitu. Dan sama dengan yang fondinya, ini di bagian bawahnya tuh kaca yang benar-benar tebal, kokoh. Dengan tutupnya warna putih seperti ini. Karena memang ini dough bening, jadi kita bisa langsung lihat untuk shade warnanya ya. Oh ya, tadi aku pakai shade-nya adalah di Hibiscus yang LW0. Jadi kalau kalian lihat nih di Bare and Bliss tuh selalu ada tabel untuk kalian bisa tahu nih tipe kulit kalian tuh kayak gimana. Jadi kalian bisa ambil shade yang sesuai. Dan di sini karena aku warm undertone, aku pakainya yang warm, tapi untuk kulit aku yang light medium, jadi aku pakainya L. So, kodenya LW0, semoganya nanti bisa cocok di tipe warna kulit aku. Dan kembali lagi ke package yang ini ya, tadi ada nama produknya pastinya di bagian depan. Dan di bagian belakangnya ada beberapa klaim produknya nih, seperti 24 Hours Moonstone Inner Glow Booster, long lasting, breathable, dan juga oil control. Oke, kalau ada klaim oil controlnya, at least berarti biasanya akan cocok di tipe kulit yang berminyak atau normal to oily kayak aku. Nanti kita akan lihat ya, karena untuk finishnya dia sepertinya agak dewy dan katanya juga tahan lama. Jadi nanti langsung akan kita buktikan aja. Untuk di bagian dalamnya kalau aku buka, ini dia ada pump seperti ini ya. Jadi ini kayak fondi biasanya memang ada pump yang ukurannya sendiri dia nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil. So menurut aku akan gampang ya nanti untuk kontrol pengambilan produknya. Dan untuk serum tint-nya ini udah aku pakai di wajah aku ya, hasilnya seperti ini. Lengkapnya bakal aku kasih tunjuk pengaplikasiannya kayak gimana di videoku yang berikut ini.
Dan seperti biasa ini aku akan kasih tunjuk kondisi bare face aku ya sebelum mengaplikasikan untuk serum tint-nya. Seperti biasa ada beberapa imperfection di wajah nih kalau aku zoom ya, ada noda di pipi, udah gitu kebetulan aku habis ada jerawat dan satunya juga masih agak kemerahan. So nanti kita akan lihat serum tint-nya ini apakah bisa mengcover. Yes, ternyata aku lupa menggunakan lip balm, aku akan pakai dulu ya karena biasanya memang sebelum makeupan tuh aku pakai lip balm apa aja. Seringnya sih dari Vaseline ya, tapi ini yang kayak ada warnanya gitu. Dan barulah sekarang aku akan menggunakan ini serum tint-nya dari Bare and Bliss ya, dipakai di wajah aku. Tadi aku udah sempat kasih tunjuk juga dari detail si pumpnya seperti ini. Dan biasanya kalau skin tint atau serum tint kan ringan, jadi dia kayak cair gitu. So aku akan shake-shake dulu ya sebelum dipakai, biar formulasinya kayak lebih nyatu gitu. Dan barulah sekarang aku akan tuang di tangan aku sekitar 1 pump aja. Nih dari teksturnya udah kelihatan cair banget, ngalir ya di tangan. Dan ini untuk shade yang hibiscus, aku akan pakai dulu di sisi kiri wajah aku. Oke, seperti biasa aku akan total-total kayak gini. Biasanya di area imperfection tuh aku akan kasih lebih banyak gitu ya. Dan di sini rencananya sih aku pengen aplikasikan dulu menggunakan jari kayak gimana kira-kira. Karena kan ini serum tint ya. Biasanya dia bisa diratakan hanya dengan menggunakan tangan seperti ini. Dan ternyata menurut aku karena memang teksturnya dia cair, ini kayak cukup gampang ya diratainnya. Tapi di sini cahayanya terang redup, maklum ya karena aku pakai sinar matahari dari jendela, jadi kadang tiba-tiba terang sendiri atau kadang agak redup. Dan di sini sih setelah aku ratakan, menurut aku cukup gampang ya. Tuh kalian bisa langsung lihat aja di wajah aku tuh kayak sudah lumayan merata di sisi kirinya. Padahal aku cuma ratakan menggunakan tangan aja. Ini kalau misalnya kamu tuh pengen hasil yang natural kulit, biasanya bisa menggunakan tangan. Cuman karena aku ada imperfection, kadang tuh kayak kurang nutup gitu. Sekarang aku akan kasih tunjuk dulu deh hasilnya. Nih setelah udah aku aplikasikan di sisi kirinya, wow bener-bener sih ini match ya sama warna kulit aku, kayak yang kiri itu versi lebih merata gitu warnanya. Dan sesuai dugaan aku ini hasilnya natural banget kayak kulit yang di imperfection aku jadinya belum terlalu nutup walaupun samar-samar kelihatan di area bawah mata tuh udah agak mengcover, cuman kayak belum maksimal karena memang hasilnya tuh senatural itu. Dan kalau aku lihat di sini dia juga agak glowy ya, karena tadi ada kandungan-kandungan skincare-nya juga. Sehingga untuk di klaimnya sendiri dia menyebutkan inner glow booster, jadi kayak biar glowy dari dalam kesannya kulit yang sehat gitu, karena tadi ada ceramide, udah gitu ada vitamin E-nya juga, sehingga kelihatannya tuh memang kulit terhidrasi. Tapi karena memang imperfection wajah aku tuh tadi di bagian noda belum tercover, jadi untuk selanjutnya, ini tadi masih ada sisa ya di tangan aku akan layer aja. Tapi setelahnya bakal aku ratakan menggunakan spons, karena biasanya kalau pakai spons tuh lebih ada coveragenya gitu ya. Ini aku pakai spons yang biasa aku pakai dari Muak yang triangle puff kalau nggak salah namanya. Ini tuh harganya terjangkau tapi menurut aku nyaman banget sih. Dipakai mengaplikasikan liquid foundation ataupun serum tint kayak gini tuh nyaman gitu. Dan kalian bisa langsung lihat karena memang teksturnya tuh agak cair jadi kayak cepet aja ngeratainnya. Apalagi kalau misalnya menggunakan puff kayak gini. Menurut aku juga coveragenya jadi muncul. Aduh nih cahayanya tiba-tiba terang banget. Udah deh tadi aku heran sih. Ini warna serum tint yang paling match sama kulit aku. Sejauh ini aku nyobain banyak produk ya. Kayak bener-bener nyatu banget gitu sama kulitnya. Dan di sini aku akan langsung zoom aja. Secara penampakannya masih kayak tadi ya, glow yang kelihatan healthy skin tapi bukan kelihatan yang berminyak, kayak natural aja. Cuman dengan coverage yang lebih oke, jadi lebih naik ke medium cover ya menurut aku. Area bawah mata sudah tercover, terus udah di pipi juga udah oke lah untuk ukuran serum tint. Bukan yang full coverage banget, tapi sudah menyamarkan tuh. Kalian bisa langsung lihat aja detailnya. Kalau aku zoom di sekitaran hidung aku sih sebenarnya dia tidak terlalu menyamarkan pori ya, tapi juga tidak memperjelas menurut aku. Pokoknya ini tampilannya tuh kayak lebih flawless di sisi kiri wajah aku, tapi dengan finish yang natural.
Untuk dari jauh secara penampakannya kayak gini, dan ini tuh kayak kerasa nggak pakai apa-apa. Jadi sesuai klaimnya ya, breathable. Dan sekarang aku akan lanjut aplikasikan di sisi kanan wajah aku. Sama kayak yang tadi, sekitar 1 pump aku ambil, dan langsung aja akan aku dot di wajah aku. Cuman kayaknya yang sebelah kanan aku langsung akan menggunakan puff aja. Dasarnya sih aku memang dari awal tuh lebih suka pakai puff daripada menggunakan jari kalau untuk serum tint. Karena memang ada imperfection di wajah aku. Apalagi nih, kemerahan seperti ini jerawatnya ini butuh di cover banget. Jadi di sini aku memutuskan pakai puff aku yang tadi. Ternyata ini kalau aku rasakan ada wanginya loh. Kayak seger bunga gitu. Ini mirip cushion atau foundationnya yang lama ya. Aku rada lupa. Tapi wangi khasnya tuh kayak gini, bukan yang nusuk nggak enak, tapi kayak seger bunga yang soft banget sih rasanya. Jadi menurut aku sih nggak akan mengganggu. Di sini waktu aku tap-tap ya di sisi kanan wajah, khususnya di bagian jerawi aku tuh kelihatan sudah tercover. Jadi tidak nampak kemerahan ya, warnanya udah kelihatan lebih merata. Dan karena memang aku super keringetan, selalu aku notice di setiap aku mengaplikasikan produk, misalnya kalian keringetan kayak aku, itu bener-bener di sekitaran apa ya, dahi itu harus di tap-tapnya bener-bener biar nempel gitu ya. Jadi nanti nggak gampang longsor. Di situ tadi udah aku layer di bagian noda-noda pipi karena memang lumayan gelap. Jadi menurut aku sih 1 kali pump ini cukup untuk setengah wajah aku. Dan ini aku udah selesai mengaplikasikan di wajah aku, beneran super ringan, udah gitu finishnya yang lagi-lagi membuat aku kayak wow, karena ini kayak healthy skin banget gitu ya. Apalagi dengan warna yang memang cocok di tipe skin tone aku, jadi bener-bener kayak nyatu. Seandainya kulit aku kayak gini, nggak ada imperfection, tuh kayak kelihatannya sehat banget. Dan sekarang aku langsung akan kasih tunjuk aja untuk before afternya seperti apa. Nampak di situ memang untuk serum tintnya dari Bare and Bliss ini bisa meratakan warna kulit aku, menyamarkan noda di pipi, area bawah mata, dan juga bekas jerawat kemerahan aku. So, untuk coveragenya sih ini di aku lebih ke medium coverage, walaupun mungkin kalau pengen full lagi bisa di layer ya. Tapi menurut aku segini udah cukup sih di wajah aku. Dan karena memang finishnya agak glowy seperti ini, aku perlu tunggu sampai bener-bener ngeset dulu ya. Apalagi di tipe muka kulit aku normal tuh oily, kalau nggak nanti takutnya gampang geser. Ini sampai aku kipas-kipas juga biar cepet. Dan akhirnya ini sudah lumayan ngeset di wajah aku. Sebenarnya kayak gini aja kalau tipe muka kalian normal to dry udah oke ya. Karena cantik banget hasilnya. Tapi karena memang tipe muka aku tuh normal to oily, di bagian T-zone aku berminyak banget, jadi aku tetap akan set menggunakan bedak. Seperti biasa aku pakai Rose All Day yang dari Light Weight Loose Powder, translucent aja. Jadi ini bener-bener bedak translucent yang nggak akan merubah warna dari base-nya. Dan oil controlnya biasa aja, jadi nggak akan menambah juga sih untuk ketahanan minyaknya. So nanti pure kita tetap bisa lihat untuk ketahanan dari si serum tintnya Bare and Bliss ini. Karena tadi kan klaimnya long lasting, jadi kita akan lihat yang oil controlnya bakal sebagus apa nanti di wajah aku. Oke, ini sudah jam 1:30 ya, aku sampai di tahap ini dan aku bakal selesaikan makeupku dulu. Oke, seperti ini untuk hasil makeupnya. Kalau misalnya udah ngikutin channelku pasti tahu ya, setiap kali aku nyoba produk kayak gini, gak pernah menggunakan primer, setting spray, ataupun highlighter, jadi hasilnya bisa matte. Dan menurut aku cukup flawless ya, padahal kita cuma pakai serum tint aja. Dan sejauh ini yang aku rasakan memang ringan di wajah, walaupun tadi aku sempat set menggunakan bedak, tapi kan itu cuma translucent loose powder aja. Jadi kayak nggak terlalu berimbas yang kayak gimana-gimana di wajah, nggak merubah tone warna dari serum tintnya juga. Dan tadi kalau kalian lihat ya, finishnya aku suka banget kayak healthy skin gitu. Walaupun tetap aku harus set menggunakan bedak, nanti kita akan lihat ya. Setelah aku pakai seharian ini kayak gimana kira-kira untuk oil controlnya. Dan seperti biasa, karena memang baru aku pakai sekarang, jadi akan aku taruh di akhir video. So, pasti nonton videoku sampai habis ya. Dan akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa ya, bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Jangan lupa nanti di akhir masih ada tes ketahanan. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye! Oke, ini sehabis buat video aja aku udah keringetan tapi masih aman-aman aja di sekitaran dahi aku ya. Padahal keringetannya lumayan banyak. Dan aku bakal update lagi, ini sudah jam 5:30, pakai sekitar 4 jam. Masih di rumah aja sebenarnya.
Tapi aku mau kasih tunjuk detailnya ya, di zoom seperti ini. Kelihatan kalau di lipatan hidung aja belum berminyak ya. Tuh, kalian bisa langsung lihat coveragenya juga masih oke. Paling di atas hidungku aja yang udah mulai glow. Kalau di bagian dahi aku ini agak sedikit luntur yang keringetan, cuman tipis banget. Tuh, kalian bisa langsung lihat aja detailnya. Aku akan kasih tunjuk. So, untuk pemakaian 4 jam ini masih kelihatan bagus ya. Coveragenya masih oke, padahal kayak udah lumayan lama pakainya. Dan ini aku lanjut jalan-jalan di malam harinya ya. Aku udah dari pergi dan mau makan nih rencananya. Dan seperti biasa ini adalah salah satu makanan yang aku suka. Jadi aku makan capcay. Buat yang suka sama capcay nanti bisa komen-komen, aku akan spill tempatnya khususnya nih di daerah Jogja sih. Sini sekalian aku mau update sudah jam 8.12. Kalau aku lihat sudah lebih glowy ya di sekitaran T-zone, ini wajar banget karena udah lumayan lama pakainya. Di lipatan hidung mulai terlihat berminyak, tapi untuk di bekas kacamata tuh kayak tipis gitu ngecapnya. Dan setelah udah sampai rumah sekitar jam 10:08, pakainya 8,5 jam. Tuh kalian bisa langsung lihat aja. Aku akan kasih tunjuk hasilnya di muka aku. Setelah aku buka masker, kelihatan dia cukup nempel di sekitaran T-zone karena memang di situ yang area berminyak ya. Setelah aku zoom, sudah terlihat kalau memang berminyak di hidung aku, tapi coverage di bekas-bekas jerawat masih oke. Tuh untuk bekas kacamata yang tadi aku bilang memang ada, tapi nggak terlalu kelihatan banyak ya. Cuman memang di hidung aku nih waktu aku swipe, agak ngegeser, tapi bukan yang hilang banget sih menurut aku. Bahkan di sisi kirinya juga kayak gitu. So, kayak masih ada yang nempel ya untuk serum tintnya. Ini aku tap-tap pakai tisu dan ternyata dia agak nempel dan sekarang aku akan kasih tunjuk detailnya lagi. Seperti yang udah aku bilang tadi, memang udah crack di sekitaran hidung, tapi kayak bukan yang parah banget. Bahkan ini kalau di dagu aku swipe-swipe tuh kayak yang belum ngegeser, dan coverage di bekas jerawat masih oke. Bisa dibilang sih ini udah luntur ya di hidung aku, tapi untuk pemakaian sekitar 8,5 jam nih di area dahi, lunturnya juga nggak parah-parah banget. So, untuk pakai skin tint aja oke ya. Di sini kalau aku kasih tunjuk before after, sepertinya skin tintnya juga tidak terlalu oksidasi, di wajah aku tuh masih aman-aman aja. So, untuk serum tintnya dari Bare & Bliss ini menurut aku cukup awet ya di tipe muka kulit aku yang normal to oily, walaupun udah luntur tapi nggak parah-parah banget. Dan ini kalau kalian mau lihat before after, dia juga masih bisa mengcover imperfection wajah aku. Kelihatan di situ untuk bagian di jerawat ataupun di pipi itu masih tercover dengan bagus, walaupun di T-zone-nya sudah berminyak. So, gimana setelah lihat review sampai tes ketahanannya? Menurut kalian cukup worth to buy nggak buat kalian coba dan beli? Komen-komen di bawah. Kalau aku dengan hasil yang seperti ini, worth to buy ya.